Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas cara-cara agar bisa menarik pelanggan ke warung kita. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Nah, baik teman-teman, jadi beberapa cara di sini yang sudah saya rangkum, yaitu yang pertama adalah lengkapi barang dagangan sesuai kemampuan kita. Jadi contohnya ya, di warung kita itu barangnya kan pasti ada beberapa item yang memang ada, sedangkan ada beberapa item juga yang tidak ada. Nah, sedangkan kalau pelanggan itu dia lebih sukanya itu kalau barang-barang di warung kita lengkap, supaya dia itu tidak lari ke warung yang lain. Jadi misalkan kayak begini ya, kayak dia mau datang membeli di warung kita. Nah, kebetulan produk di warung kita itu habis atau tidak ada, memang selama ini kita tidak siapkan. Nah, itu kita wajib siapkan di warung kita karena itu memang kebutuhan pelanggan kita juga. Jadi setiap kali kalau ada pelanggan kita yang datang, konsumen kita yang datang dan bertanya barang-barang tertentu yang belum ada di warung kita, maka barang-barang itu wajib kita siapkan di warung kita agar warung kita itu bisa dikatakan lengkap oleh pembeli atau pelanggan kita. Karena pembeli itu bisa cepat bosan kalau warung kita itu tidak lengkap. Jadi kayak dia datang terus barang ini tidak ada, barang itu tidak ada. Jadi banyak barang yang tidak ada di warung kita itu mereka kadang merasa kayak malas untuk ke warung kita lagi. Jadi menurut saya cara untuk menarik pelanggan yang pertama itu adalah lengkapi barang jualan kita, karena itu sangat penting menurut saya ya, supaya pelanggan bisa datang ke warung kita terus. Nah, yang kedua yaitu kita memberikan harga murah. Nah, jadi harga murah di sini artinya walaupun harga kita murah, tapi jangan kasih yang murah sekali terus margin kita atau keuntungan kita itu tipis sekali. Jadi itu jangan juga kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi walau harga yang kita kasih murah, tetapi kita harus sesuaikan dengan keuntungan kita atau margin kita itu harus tetap ada, jadi jangan terlalu di bawah. Nah, itu juga menurut saya sangat penting untuk kita perhatikan sebagai pedagang. Nah, yang berikutnya yaitu kita itu harus jujur teman-teman. Jadi kalau misalkan produk ini bagus, kayak ada konsumen kita yang bertanya, "Kak, kira-kira produk ini bagus nggak kalau kita pakai untuk..." Kayak tanyakan fungsinya kepada kita. Nah, kita itu harus jujur reviewnya. Jadi kayak misalkan, "Oh iya, ini bagus, saya sudah pernah coba, ternyata dia itu begini-begini." Jadi kalau misalkan kayak bumbu dapur ya, bumbu dapur yang instan itu kan mungkin ada ibu-ibu yang datang di warung kita, terus dia kan bertanya, "Ini bumbu tempenya ini rasanya kayak gimana atau aromanya kayak gimana?" Nah, itu kita sebagai pemilik warung itu kita harus bisa kasih review kepada konsumen kita, pembeli kita itu yang baik. Jadi yang baik terus yang memang benar-benar real. Jadi jangan kayak kita karang-karang ya, walaupun barang ini kayak sudah rusak, tanggal X-nya sudah dekat, tapi karena kita mau barang kita laku, makanya kita kayak kasih jawabannya, "Oh iya, ini bagus." Ini pokoknya kita itu reviewnya tidak sesuai dengan kualitas barang tersebut. Nah, itu juga tidak boleh ya teman-teman. Jadi itu berarti kita tidak jujur. Sedangkan kita sebagai pedagang, kunci utamanya itu harus jujur agar kita itu bisa berkembang. Nah, yang berikutnya yaitu
sapaan atau sambutan kepada konsumen kita itu kita harus selalu sopan dan juga ramah. Nah, ramah di sini teman-teman maksudnya saya kayak misalkan ada pembeli yang datang, kita itu harus memberikan senyuman, terus kita cara menyapanya itu juga harus sopan dengan suara yang ramah, lembut. Jangan kayak pembeli baru datang di warung kita langsung bertanya, "Mau beli apa?" Pokoknya kayak cuek, terus kayak gimana ya teman-teman, kayak tidak ada tata cara penerimaan yang baik. Nah, itu bisa membuat pelanggan kita lari. Jadi itu tidak boleh kita buat di warung kita. Jadi kita itu harus selalu ramah, sopan dan juga sabar ya teman-teman kepada pelanggan kita. Jadi itu juga akan membuat pelanggan kita untuk datang ke warung kita lagi. Nah, yang berikutnya yaitu kita itu harus bisa membantu pelanggan. Artinya di sini teman-teman, kalau misalkan pelanggan ada yang kesulitan untuk mencari barang pembelian dia, kayak dia mau beli barang A tapi dia sulit untuk lihat di etalase kita. Nah, kita itu harus bisa mendekati dia terus bertanya, kira-kira dia itu mau membeli apa. Nah, terus juga kayak misalkan ya, ada pelanggan kita yang sulit untuk kayak menaikkan barangnya ke motor atau otonya, itu kita sebagai pembeli juga bisa membantu mereka untuk menaikkan ke motor mereka atau ke mobil mereka. Jadi sesimpel itu teman-teman cara untuk menarik pelanggan. Nah, jadi di sini saya mau sebutkan ulang cara-cara untuk menarik pelanggan ke warung kita. Yang pertama yaitu kita itu harus menyapa pelanggan kita dengan ramah dan juga sopan. Nah, yang kedua yaitu kita itu harus selalu jujur. Yang ketiga adalah harga yang kita berikan itu harus murah. Artinya murah tapi keuntungan atau margin kita itu harus tetap ada. Nah, yang keempat, kita itu harus lengkapi barang jualan kita supaya konsumen tidak lari ke warung sebelah. Nah, yang keempat yaitu kita itu harus bisa membantu konsumen. Jadi misalkan konsumen ada kesulitan saat membeli di warung kita itu harus bisa bertanya kesulitan apa yang dia rasakan. Nah, baik teman-teman, jadi sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.